Bab 1066, Dua Tipe Orang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Mereka dibagi menjadi dua tipe orang, salah satunya adalah Martial Monarch yang bahkan klan Lu kita tidak berdaya melawannya. Ketika Lu Bai mencapai titik ini dalam kalimatnya, dia berhenti sejenak saat wajahnya berubah murung. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam nada suaranya. Raja bela diri. Terlebih lagi, Raja bela diri begitu kuat sehingga bahkan klan Lu pun tidak berdaya melawannya. Kata-kata Lu Bai jelas terdengar oleh semua orang yang hadir di tempat kejadian. Untuk sesaat, semua orang setuju dengannya. Seorang Raja bela diri yang bisa membuat klan Lu tidak berdaya jelas lebih kuat dari Raja bela diri klan Lu yang terkuat. Klan Lu tidak bisa bertindak melawan orang seperti itu. Jika dia membunuh murid garis Lu Clan tidak bisa melakukan apapun untuk membalas bahkan jika mereka marah. Meskipun klan Lu memiliki hubungan dengan beberapa pasukan kelas 1 di sisi lain sungai Ruosui, pasukan kelas 1 hanya akan bergerak jika klan Lu menghadapi kehancuran. Kecuali jika klan Lu berada di bawah ancaman pemusnahan, pasukan kelas 1 tidak akan bergerak bahkan jika pemimpin klan meninggal, apalagi kematian seorang murid garis. Mereka menjaga klan Lu, bukan individu dari klan Lu. Bagaimana dengan tipe yang lain? Duan Lingtian terus bertanya dengan mata yang bersinar terang. Tipe lainnya bukanlah Martial Monarch, Lu Bai menjelaskan tanpa tergesa-gesa. Setelah berhasil mendapatkan perhatian semua orang selain murid Lu Clan, dia melanjutkan menambahkan, pencapaian tipe orang lain di Medicine Refinement Dao hampir mencapai puncaknya. Mereka tidak lain adalah alkemis kelas 1. Alkemis kelas 1. Saat kata-kata itu meninggalkan kata-kata Lu Bai, seluruh tempat menjadi sunyi. Pada saat ini, bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Ah, jadi itu adalah alkemis kelas 1. Klan Lu Gunung Utara adalah keluarga alkemis. Seorang alkemis kelas 1 pasti akan mendapatkan rasa hormat dari klan Lu. Apalagi, seorang alkemis kelas 1 sangat berpengaruh. Ini bisa dilihat dari warisan yang diturunkan di klan Lu. Klan Lu bisa bertahan selama 10.000 tahun karena para alkemis kelas 1 di masa lalu. Setelah semua orang sadar kembali, mereka dihantam oleh kesadaran. Dalam hal kekuatan bela diri, seorang alkemis kelas 1 mungkin tidak lebih baik dari pembangkit tenaga listrik Lu Clan di Gunung Utara. Namun, kekuatan berpengaruh yang dimiliki seorang alkemis kelas 1 sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan dari klan Lu. Sampai-sampai mereka tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Batuk-batuk, apakah kamu mendengar itu? Oh, hanya Martial M. Monarch O atau kelas O1 alkemis, batuk-batuk, bisa membunuh saya, dan pergi dengan itu, batuk-batuk, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membunuh aku. Lu Huai yang lehernya diangkat sekali lagi menjadi gelisah saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Dia tidak merasa takut karena dia tahu dia memiliki sesuatu untuk dijadikan sandaran. Hanya Martial Monarch atau alkemis kelas 1 yang bisa membunuhmu dan lolos begitu saja. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia menatap Lu Huai dengan tenang. Kengerian muncul di benak Lu Huai ketika dia merasakan cengkeraman Duan Lingtian mengencang lagi. Dia meronta sambil berteriak, tidak. Duan Lingtian. Kengerian juga muncul pada Lu Bai yang berdiri di sampingnya. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan memilih jalan berbahaya ini bahkan setelah mengetahui dia akan mati jika dia membunuh Lu Huai. Jepret. Suara patah tulang yang keras dan renyah bergema di udara menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Salah satu dari 5 murid Lu Clan yang mengikuti Lu Shou dan Lu Zhao segera berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. 4 lainnya juga memiliki ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Semua tatapan mereka tertuju pada sosok ungu itu. Mata orang-orang terfokus pada sosok ungu juga. Pemilik sosok ungu itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Leher Lu Huai patah oleh cengkeraman erat Duan Lingtian. Pada saat ini, kepalanya terkulai ke samping dengan lesu. Ledakan. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian dengan tenang melemparkan tubuh Lu Huai ke tanah. Tindakannya begitu acuh tak acuh, seolah-olah apa yang telah dia lakukan hanyalah masalah kecil. Dia gila. Mayoritas orang memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Mereka mengira dia gila. Dia benar-benar membunuh tuan muda ketiga Lu Clan. Dia tidak takut mati. Sekarang dia telah membunuh tuan muda ketiga klan Lu, tidak ada gunanya bahkan jika tuan muda kedua klan Lu memohon belas kasihan atas namanya.
Tidak mungkin baginya untuk lolos dari kematian sekarang. Apa yang dia pikirkan? Dia mungkin tidak ingin hidup lagi. Banyak penonton membenamkan kepala mereka bersama dalam diskusi. Mereka merasa sulit untuk memahami tindakan Duan Lingtian. Meskipun dia tahu akan sulit untuk lolos dari kematian setelah membunuh Tuan Muda ketiga klan Lu, dia masih mengeraskan hatinya dan membunuh Tuan Muda ketiga klan Lu. Apakah dia tidak mendorong dirinya sendiri ke sudut dengan melakukan ini? Duan Lingtian, wajah Lu Bai pucat. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Tentu saja, penyebab wajahnya yang pucat bukanlah kematian Lu Huai. Meskipun dia dan Lu Huai sama-sama murid garis, mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Dia berlomba-lomba untuk posisi pemimpin klan berikutnya dengan Lu Song, tuan muda pertama klan Lu. Karena alasan itu, Lu Huai, yang merupakan saudara kandung Lu Song, telah merencanakan dalam gelap dan mencoba membunuhnya beberapa kali. Sejujurnya, dia cukup senang bahwa Lu Huai sudah mati. Namun, hatinya sedikit tenggelam saat dia ingat Duan Lingtian mungkin terbunuh karena masalah ini. Meskipun dia dan Duan Lingtian hanya bertemu 2 kali, dia diselamatkan oleh pembangkit tenaga listrik di sebelah Duan Lingtan ketika mereka pertama kali bertemu. Seperti kata pepatah, cinta untuk rumah meluas bahkan ke burung-burung gagak yang hinggap di atapnya. Karena rasa syukurnya, dia tidak menginginkan apapun menimpa Duan Lingtian. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menghadapi dermawan yang kepadanya dia berhutang nyawa? Anak muda, kamu terlalu bersemangat untuk menang. Lu Shou menghela nafas. Dia berpikir setelah Duan Lingtian diprovokasi oleh Lu Huai, dia kehilangan akal sehatnya dan membunuh Lu Huai karena egonya. Sebuah slip tunggal dapat menyebabkan kesedihan abadi. Menurutnya, ungkapan ini sangat tepat untuk menggambarkan situasi Duan Lingtian saat ini. Tidak masalah apakah itu Lu Bai atau Lu Shou, tidak ada dari mereka yang meminta Duan Lingtian untuk melarikan diri sama sekali. Itu bukan karena mereka ingin melihat kemalangan Duan Lingtian. Mereka tahu klan Lu masih akan menangkapnya bahkan jika dia melarikan diri. Tidak ada artinya baginya untuk melarikan diri sekarang kecuali dia adalah seorang raja bela diri. Duan Lingtian ini kemungkinan besar akan mati hari ini. Sungguh menyia-nyiakan bakatnya yang mengerikan. Tepat, Duan Lingtian ini benar-benar mengerikan. Dia memiliki basis kultivasi yang mengerikan sehingga dia bahkan bisa membunuh Lu Zhao hanya dengan 1 pukulan. Saya pikir dia sudah berada di transformasi Void tingkat ke-9. Selain itu, bakatnya dalam penyempurnaan obat Dao adalah sama menakutkannya. Seorang jenius yang bahkan membuat dewa cemburu. Mayoritas orang yang hadir merasa bahwa Duan Lingtian pasti akan mati hari ini. Mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala saat mereka meratapi kematian Duan Lingtian yang akan datang. Paman, apakah kamu melihat itu? Duan Lingtian membunuh tuan muda ketiga klan Lu. Dia membunuh tuan muda ketiga klan Lu. Pria parubaya berpakaian hijau itu tersenyum lebar. Dia berjongkok di samping tubuh Lu Zhao saat dia menundukkan kepalanya untuk berbisik ke tubuh di sampingnya, kamu harus berhati-hati. Duan Lingtian itu akan segera dibunuh oleh klan Lu. Pada saat ini, wajah pria parubaya berpakaian hijau dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah dia sudah bisa membayangkan adegan Duan Lingtian dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik Lu Klan. Tuan muda, Xiong Quan, tidak seperti orang lain yang merasa bahwa Duan Lingtian pasti akan mati, memiliki pendapat yang berbeda. Dia terbawa oleh suasana tadi sehingga di awalnya sedikit khawatir tuan mudanya akan membunuh tuan muda ketiga klan Lu di saat-saat kecerobohan dan mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Namun, hatinya menjadi tenang setelah tuan mudanya sendiri membunuh tuan muda ketiga klan Lu. Dia memahami tuan mudanya dengan sangat baik. Dia tahu tuan mudanya tidak akan bertindak terburu-buru jika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Dia merasa tuan mudanya memiliki cara untuk mengatasi krisis ini. Dia sangat menantikan untuk melihatnya. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh murid garis Lu klan saya? Pada saat ini, suara Ryu bergema dari kejauhan dan menarik perhatian semua orang. Dalam contoh berikutnya, 2 lelaki tua muncul di tempat di mana semua orang melihat, satu gemuk, dan yang lainnya kurus. Yang gemuk pendek sedangkan yang kurus tinggi. Yang pertama tampak seperti bola sedangkan yang kedua tampak seperti bambu. Kedua lelaki tua itu terbang di udara sebelum berhenti di dekat kerumunan. Saat mereka melayang di udara, mata mereka segera menemukan pemuda berpakaian ungu berdiri di dekatnya. Segera setelah itu, sosok lain muncul. Itu tidak lain adalah murid Lu Klan yang telah pergi lebih awal.
Dialah yang memanggil kedua lelaki tua itu. Penatua Yuan, Penatua Gui. Saat pria tua gemuk dan kurus muncul, Lu Shou dan 4 murid Lu klan lainnya membungkuk sopan kepada mereka. Bahkan Lu Bai, tuan muda kedua klan Lu, mengambil inisiatif untuk mengangguk pada orang tua itu. Namun, kedua lelaki tua itu tidak menanggapi Lu Bai dan yang lainnya. Ini karena perhatian mereka terfokus pada Duan Lingtian. Ketika mereka secara tidak sengaja melihat tubuh tergeletak di dekat Duan Lingtian, mereka tidak bisa menahan amarah meskipun mereka sudah mempersiapkan diri untuk itu. Mata mereka berubah sengit saat mereka memelototi Duan Lingtian. Sementara itu, ada turbulensi di udara di sekitar tubuh mereka meskipun mereka tidak bergerak dan tidak ada energi yang terlihat keluar dari tubuh mereka. Suara ledakan bisa terdengar samar juga. Saat satu jatuh, yang lain bangkit berturut-turut. Dua raja bela diri. Energi spiritual Duan Lingtian telah meluas saat pria tua gemuk dan kurus itu muncul merasa seolah-olah telah bertemu dengan seikat kapas ketika dia mencoba untuk menyelidiki mereka. Dia bisa merasakan dua lelaki tua di depannya adalah raja bela diri sejati. Seperti yang diharapkan dari klan Lu Gunung Utara, kematian seorang murid garis dan dua raja bela diri segera datang mengetuk pintu. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya mengerti arti kata klan. Jika itu hanya sekte, situasi ini tidak akan terjadi. Mengapa saya membunuh murid garis Lu klan Anda? Duan Lingtian menatap tanpa rasa takut pada dua raja bela diri saat dia menjawab tanpa tergesa-gesa. Karena dia ingin membunuhku, mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Jangan bilang aku harus berdiri di sana dan menunggu kematianku. Bab 1067, Terkejut. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Alasannya tidak penting bagi kami. Yang penting adalah hasil akhirnya. Apakah kamu tahu konsekuensi dari membunuh murid garis Lu klan kita? Orang tua gemuk dan kurus berbicara hampir bersamaan. Semua orang mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Hua. Ketika mereka berbicara, aura menakutkan keluar dari tubuh mereka dan menyapu ke arah Duan Lingtian saat mereka memelototinya. Namun, Duan Lingtian tetap bergeming bahkan di hadapan dua raja bela diri yang mengesankan. Dia tetap tak bergerak seperti gunung di tengah badai. Kedua lelaki tua itu tercengang ketika mereka melihat itu. Sedikit keterkejutan terlihat di wajah mereka berdua. Bocah ini cukup bagus, sayang sekali kamu membunuh seorang murid garis dari Lu klan kami. Kamu harus mati hari ini. Pria tua yang bulat seperti bola menyipitkan matanya dan melangkah maju. Dia adalah Lu Yuan, tetua penjaga klan Lu. Energi bergulir di tubuhnya naik seolah-olah hanya menunggu lelaki tua itu melepaskannya. Penatua Yuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat Lu Yuan hendak menyerang Duan Lingtian, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Lu Yuan sedikit menarik energinya. Tatapannya kemudian mendarat pada sosok yang muncul secepat kilat di depan Duan Lingtian. Lu Bai. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya ketika dia melihat orang yang memohon belas kasihan atas nama Duan Lingtian. Dia tidak menyangka tuan muda kedua klan Lu mereka akan memohon belas kasihan atas nama orang yang membunuh tuan muda ketiga klan Lu. Seorang lelaki tua yang kurus seperti bambu menatap Lu Bai dengan ekspresi cemberut. Dia juga tetua penjaga klan Lu, Lu Gui. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, Lu Bai, kamu harus tahu peraturan klan Lu sebagai tuan muda kedua klan Lu, mundur. Lu Bai adalah murid garis dari klan Lu dan juga tuan muda kedua klan Lu. Namun, tetua penjaga klan Lu berada di tahap martial monark. Mereka memiliki status yang tinggi di klan dan tidak kalah dengan pemimpin klan Lu klan. Seorang murid garis berada di bawah perhatiannya. Penatua Yuan, Penatua Gui. Lu Bai menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan pandangannya pada Lu Yuan dan Lu Gui. Dia berkata dengan nada yang tidak arogan atau budak, tidak ada yang harus disalahkan atas kematian Lu Huai kecuali dirinya sendiri. Adapun Duan Lingtian, dia menyelamatkan hidupku sekali. Aku tidak akan berdiri dan melihat penyelamatku terbunuh. Lu Bai berkata dalam satu tarikan napas. Dia menatap Lu Yuan dan Lu Gui dengan wajah datar. Dia tidak goyah sekalipun. Kata-kata Lu Bai menciptakan badai. Duan Lingtian menyelamatkan nyawa tuan muda kedua klan Lu. Banyak orang terkejut. Tuan muda menyelamatkan hidup tuan muda kedua Lu klan. Xiong Kuan juga tercengang. Tuan mudanya tidak menyebutkan masalah ini sebelumnya. Duan Lingtian mengangkat alisnya sedikit. Di antara semua orang yang hadir, selain Lu Bai,
satu-satunya yang tahu kebenarannya adalah dia. Dia tidak menyelamatkan hidup Lu Bai. Orang yang menyelamatkan hidup Lu Bai adalah Feng Wudao, bukan dia. Secara alami, dia tahu mengapa Lu Bai mengatakan itu. Dia mencoba menyelamatkan hidupnya dari dua raja bela diri klan Lu. Niat baik Lu Bai menghangatkan hati Duan Lingtian. Lu Bai, itu tidak mengubah fakta bahwa dia membunuh salah satu murid garis klan Lu kita, bahkan jika dia menyelamatkan hidupmu, dia harus mati hari ini. Lu Gui maju selangkah dan berdiri di samping Lu Yuan. Pada saat yang sama, energi tak terlihat yang mendominasi melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, itu menyelimuti Lu Bai sepenuhnya dan menariknya menjauh dari Duan Lingtian. Penatua Gui, wajah Lu Bai berubah drastis. Dia menemukan energi tak terlihat yang menariknya menjauh dari Duan Lingtian sangat kuat, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa lepas dari ikatan sama sekali. Mengingat bahwa Anda telah menyelamatkan nyawa Tuan Muda kedua klan Lu kami akan memberi Anda 10 napas untuk mengucapkan kata-kata terakhir Anda. Setelah itu, saya akan mengirim Anda ke neraka. Ada kilatan di mata kecil Lu Yuan ketika dia berbicara. Matanya tertuju pada Duan Lingtian. Tuan Muda, Xiong Kuan telah mengambil alih tugas menarik peti mati es. Pada saat ini, ekspresinya telah berubah secara drastis. Dia mengambil langkah maju dengan maksud melindungi Duan Lingtian seperti yang dilakukan Lu Bai sebelumnya. Mundur. Namun, suara gemuruh yang sangat dia kenal terdengar tepat saat dia baru saja melangkah maju. Xiong Kuan menoleh untuk melihat Duan Lingtian saat dia berkata dengan cemas, "Tuan Muda, saya." "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku." Kata-kata Xiong Kuan terputus di tengah jalan oleh sebuah suara. Dia mengenali suara Tuan Mudanya. Meskipun Xiong Kuan tidak tahu dari mana Duan Lingtian mendapatkan kepercayaannya, dia mempercayai Duan Lingtian tanpa syarat. Pada akhirnya, dia berdiri dengan sungguh-sungguh di tempat aslinya. Tidak ada yang akan terjadi. Lu Shou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di kejauhan ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian tidak menyadari beratnya situasi yang dia hadapi. Karena dia telah membunuh murid garis Lu Clan, dia harus menjadi salah satu dari dua tipe orang khusus untuk menghindari kematian hari ini. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Apakah Duan Lingtian gila? Dia masih bisa mengatakan dia baik-baik saja bahkan saat ini. Saya pikir dia berpura-pura percaya diri untuk menghibur orang-orang di sekitarnya. Menilai dari cara klan Lu menyapa tetua Yuan dan tetua Gui, kurasa mereka pasti dua dari tiga tetua penjaga klan Lu, Lu Yuan, dan Lu Gui. Dua pembangkit tenaga marsial monark. Penatua Yuan dan Penatua Gui secara pribadi datang ke sini. Sia-sia bagi Tuan Muda kedua klan Lu untuk memohon belas kasihan, Duan Lingtian ini pasti akan mati. Semua orang yang hadir terjebak dalam diskusi mereka. Mereka mengira Duan Lingtian gila. Pada saat ini, tatapan yang diberikan semua orang kepada Duan Lingtian seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Menurut pendapat mereka, tidak mungkin Duan Lingtian akan selamat dari ini. Sejak awal, mereka tidak mengira Duan Lingtian termasuk salah satu dari dua tipe orang yang disebutkan oleh Tuan Muda kedua klan Lu, Lu Bai. Tanpa sadar, mereka semua berpikir itu tidak mungkin. Bahkan Lu Bai berpikir itu tidak mungkin secara tidak sadar. Jika Duan Lingtian mati, bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada penyelamat saya jika saya bertemu dengannya lagi di masa depan? Lu Bai yang terikat di samping oleh kekuatan Lu Gui memiliki ekspresi yang sangat murung di wajahnya. Meskipun dia merasa cemas untuk Duan Lingtian, dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Tidak mungkin dia bisa melepaskan ikatan dengan kekuatannya sendiri. Lu Gui adalah pembangkit tenaga listrik marsial monark. Itu jauh dari apa yang bisa dia lawan. Anak sombong. Lu Gui juga telah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Matanya bersinar dingin. Jika Lu Yuan tidak mengatakan dia akan membiarkan Duan Lingtian mengucapkan kata-kata terakhirnya, Lu Gui pasti sudah menyerang Duan Lingtian. Fakta bahwa Duan Lingtian berani mengatakan bahwa di depannya berarti dia tidak menganggapnya serius. Kamu memiliki durasi 5 napas tersisa. Lu Yuan berbicara dengan nada rendah. Ekspresi wajahnya juga sedikit mengerikan. Dia tidak menyangka pemuda berbaju ungu itu begitu arogan. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Semua orang terus menonton saat situasi berkembang. Setelah Lu Yuan berbicara, Duan Lingtian mengulurkan tangan kanannya. Dia membaliknya sehingga telapak tangannya menghadap ke atas dan punggung tangannya menghadap ke bawah.
Apa yang dilakukannya? Sebagian besar orang yang hadir bingung ketika melihat gerakan Duan Lingtian. Dia tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Setelah beberapa saat, 2 napas waktu telah berlalu. Lu Yuan dengan dingin berkata lagi, 3 napas tersisa. Sejak 2 napas yang lalu, Duan Lingtian telah mempertahankan posisi yang sama. Bahkan Lu Yuan dan Lu Gui, 2 tetua penjaga klan Lu di tahap Martial Monarch, tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan Duan Lingtian. Lu Yuan, serahkan dia padaku setelah waktunya habis, kata Lu Gui dengan tenang. Jelas dia ingin berurusan dengan Duan Lingtian secara pribadi. Lu Yuan mengangguk setuju. Hanya ada 2 napas waktu yang tersisa, Duan Lingtian tidak akan mati sia-sia karena dia sekarat di tangan Raja Bela Diri klan Lu. Apakah kamu pikir Duan Lingtian memiliki masalah di kepalanya? Dia akan segera mati, tapi tetap saja, dia tetap diam. Apalagi dia berpose dengan cara yang aneh juga. Apakah dia pikir Elder Yuan dari Lu Clan dan Elder Gui akan menunjukkan belas kasihan padanya karena itu? Dia terlalu naif. Duan Lingtian adalah anak ajaib. Kesalahan yang dia lakukan secara impulsif akan berakhir dengan tragedi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dikasihi dewa, mati muda. Yah, dia menggali kuburnya sendiri. Dia bisa saja menyelamatkan tuan muda ketiga klan Lu, tapi dia membunuhnya. Semua orang yang hadir berbisik di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka berpikir akan sia-sia jika Duan Lingtian mati begitu saja. Lagi pula, Duan Lingtian tidak hanya menunjukkan bakat bawaan yang kuat di Martial Dao, bakat bawaannya dalam memurnikan obat juga luar biasa. Dia bisa dianggap sebagai monster ajaib yang serba bisa. Namun, keajaiban monster ini, Duan Lingtian, harus mati hanya karena dia membunuh murid garis Lu Clan. Beberapa saat kemudian, Lu Yuan membuka mulutnya lagi untuk berkata, 1 nafas lagi tersisa. Suaranya menjadi lebih dingin. Bahkan tatapannya pada Duan Lingtian sedingin es. Lu Gui mendengus saat jubahnya berkibar dan berkibar tertiup angin. Energi di tubuhnya mulai menyeduh. Itu naik dan mendapatkan momentum saat dia bersiap untuk menyerang setelah 1 nafas. Dia akan membunuh pemuda berpakaian ungu yang berdiri di hadapannya dalam 1 pukulan. Semua orang menahan napas dan diam-diam menyaksikan Raja Bela Diri mengumpulkan energinya. Tuan muda, Xiong Kuan mengepalkan kedua tinjunya. Meskipun dia mempercayai Duan Lingtian, dia masih khawatir tentang Duan Lingtian karena dia dipengaruhi oleh suasana tegang. Duan Lingtian yang tadinya diam dan tenang berdiri di sana dengan tangan kanan terangkat akhirnya berubah ekspresinya saat melihat Lu Gui hendak menyerang. Ada senyum tipis di wajahnya. Senyumnya sangat tipis sehingga tidak ada yang melihatnya. Waktunya habis. Akhirnya, 1 napas telah berlalu. Semua orang yang hadir gemetar di dalam hati mereka. Ketika mata semua orang beralih ke Lu Gui untuk melihatnya bergerak, mereka menemukannya melayang di udara tanpa bergerak. Pada saat ini, Lu Gui menatap kosong ke depan. Dia tercengang. Bab 1068, Alkemis Kelas 1. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Mata semua orang mengikuti tatapan Lu Gui yang tertuju pada seorang pemuda berpakaian ungu yang berdiri di sisi lain. Orang yang ingin dibunuh Lu Gui tidak lain adalah Duan Lingtian. Namun, semua orang terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian. Seolah-olah pemandangan yang memenuhi mata mereka sangat mengejutkan. Apa yang salah dengan mereka? Xiong Kuan, yang merasa cemas atas nama Duan Lingtian, meliriknya sekali sebelum dia melirik yang lain. Selain Feng Tianwu yang terbaring di peti mati dan dirinya sendiri, semua orang, termasuk Lu Bai, tuan muda kedua klan Lu, menatap kosong pada tuan mudanya seperti orang bodoh. Apakah ini karena gumpalan api yang muncul dari tangan tuan muda? Xiong Kuan tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia memfokuskan pandangannya pada api yang muncul dari telapak tangan Duan Lingtian. Jika seseorang harus menunjukkan perbedaan antara tuan mudanya dulu dan sekarang, itu akan menjadi gumpalan api yang muncul dari telapak tangannya. Apakah itu pil api? Xiong Kuan samar-samar bisa menebak apa nyala api itu. Namun, dia tidak dapat mengetahui tingkat pil fire yang muncul dari tangan Duan Lingtian. Duan Lingtian, kekuatan yang mengikat Lu Bai di kejauhan telah menghilang karena Lu Gui terkejut, tapi Lu Bai tidak menyadarinya. Dia menatap kosong ke arah Duan Lingtian. Lebih tepatnya, dia melihat gumpalan api yang tiba-tiba muncul dari tangan Duan Lingtian. Sebagai murid garis dan tuan muda kedua dari keluarga alkemis, klan Lu,
dia langsung mengenali gumpalan api itu sebagai pil fire hanya dengan satu pandangan. Pil api ungu bermata emas, apakah itu pil api Violet Gold? Pil fire kelas 1. Mata Lu Bai melebar, keterkejutan dan kekaguman tertulis di wajahnya. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak bermimpi melihat pemandangan di depan matanya. Itu api pil emas Violet. Sepertinya itu adalah pil api emas ungu. Itu adalah pil api kelas 1. Seorang alkemis yang dapat memanifestasikan pil fire kelas 1 tidak diragukan lagi adalah alkemis kelas 1. Ini, Duan Lingtian ini adalah alkemis kelas 1. Bagaimana mungkin? Lu Bai pulih dari keterkejutannya pada saat yang sama dengan sejumlah kecil orang yang hadir. Ada banyak diskusi, dan kekaguman tertulis di wajah semua orang. Pada saat ini, hanya ada keterkejutan dan kekaguman di mata mereka saat mereka melihat Duan Lingtian. Mereka dikejutkan oleh pencapaian Duan Lingtian di Medicine Refinement Dao, dan mereka kagum dengan identitas Duan Lingtian. Alkemis kelas 1. Di langit, wajah kedua lelaki tua itu yang awalnya terbakar amarah dan niat membunuh telah menghilang dan digantikan oleh rasa hormat. Segera setelah itu, mereka buru-buru terbang ke bawah dan mendarat di depan Duan Lingtian. Mata mereka terfokus pada gumpalan api di tangan Duan Lingtian. Wajah bulat dan gemuk Lu Yuan berkedut saat mata kecilnya melebar. Dia berkata dengan suara yang sedikit terkejut, ini benar-benar api pil emas Violet. Sementara itu, Lu Gui menatap kosong pada nyala api ungu bermata emas di tangan Duan Lingtian. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pil fire tingkat 1. Dia benar-benar seorang alkemis kelas 1. Mengapa? Apakah Penatua Yuan dan Penatua Gui khawatir bahwa saya berpura-pura menjadi alkemis kelas 1? Duan Lingtian bertanya sambil menyipitkan matanya. Kata-kata Duan Lingtian terasa seperti dua palu raksasa yang menghantam dada Lu Yuan dan Lu Gui dengan kekuatan yang sangat besar. Itu menyebabkan mereka gemetar sebelum mereka perlahan pulih dari keterkejutan. Lu Yuan dan Lu Gui adalah dua tetua penjaga terkuat di klan Lu. Mereka adalah Raja Bela Diri. Tatapan mereka ke arah Duan Lingtian telah berubah sekarang setelah identitas Duan Lingtian terungkap. Ada lebih sedikit penghinaan dan lebih banyak kekaguman dalam tatapan mereka. Salam, Tuan. Salam, Tuan. Sebagai tetua penjaga dari keluarga alkemis, klan Lu, mereka sangat dipengaruhi oleh klan Lu. Salam mereka terhadap alkemis kelas 1 sangat berbeda. Di mata mereka, seorang alkemis kelas 1 adalah seseorang yang mereka kagumi. Alkemis kelas 1 tidak boleh diprovokasi bahkan jika mereka adalah kekuatan besar martial monarch. Di benua awan, pengaruh alkemis kelas 1 sangat mengejutkan. Jika seorang alkemis kelas 1 mau, mereka bisa menggerakkan banyak orang yang lebih kuat dari mereka hanya dengan membuat janji untuk memperbaiki sejumlah pil roh kelas 1 bagi mereka yang ingin membunuh mereka. Pada saat itu, mereka pasti akan menjadi target semua orang. Sederhananya, mereka tidak mampu memprovokasi seorang alkemis kelas 1. Secara alami, mereka mundur setelah Duan Lingtian mengungkapkan identitasnya sebagai alkemis kelas 1. Namun, mereka tidak hanya mundur karena takut mengundang masalah. Mereka juga melakukannya demi klan Lu. Jika klan Lu, sebagai keluarga alkemis, telah menyinggung seorang alkemis kelas 1, yang lain akan menertawakan mereka dan berpikir mereka tidak masuk akal jika berita itu menyebar. Terlebih lagi, jika alkemis kelas 1 ini ingin membuat masalah bagi klan Lu, klan akan jatuh ke dalam kekacauan bahkan jika mereka berada di bawah perlindungan pasukan kelas 1 dari tanah dalam. Secara alami, mereka dapat mengambil risiko dan membunuh alkemis kelas 1 ini yang mungkin tidak sekuat mereka. Namun, mereka kemudian harus bersiap untuk kemungkinan krisis. Alkemis kelas 1, tidak peduli seberapa soliter mereka, kemungkinan besar akan membantu seseorang dan membantu mereka memperbaiki pil roh kelas 1. Koneksi yang dimiliki seorang alkemis kelas 1 sudah cukup untuk membawa masalah bagi klan Lu. Jika situasi berkembang ke titik itu, kedua belah pihak kemungkinan besar akan mati. Tidak ada yang tahu pengaruh yang dimiliki alkemis kelas 1 lebih baik daripada Lu Clan. Itu semua berkat lusinan alkemis kelas 1 dari Lu Clan bahwa mereka berhasil bertahan selama 10.000 tahun. Jadi, bagaimana sekarang? Kamu tidak akan membunuhku sekarang. Duan Lingtian mencibir. Tidak, kami tidak berani. Kami tidak berani. Lu Yuan dan Lu Gui masih melayang di udara saat mereka melihat Duan Lingtian. Mereka menatapnya dengan merendahkan seolah-olah mereka terlihat seperti semut beberapa saat yang lalu. Namun,
Mereka harus berjalan di atas kulit telur seperti tikus yang bertemu kucing ketika mereka menghadapi Duan Lingtian sekarang. Duan Lingtian ini ternyata adalah alkemis kelas 1. Ya dewa, berapa umurnya? Sebelumnya, dia telah membunuh tetua klan Lu Zhao, yang merupakan seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-8 hanya dengan satu pukulan, mempertimbangkan usianya, kekuatan dan bakat bawaannya dalam martial Dao bisa dianggap mengerikan. Masalahnya adalah, selain sangat berbakat di martial Dao, dia bahkan lebih berbakat dalam hal memurnikan obat. Dia sudah menjadi alkemis kelas 1 di usia yang begitu muda. Jika saya tidak tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi iblis untuk menjadi seorang alkemis, saya tidak akan percaya bahwa dia adalah manusia seperti kita. Pada saat ini, semua orang yang hadir telah pulih dari keterkejutan. Namun, mereka terkejut lagi ketika mereka mulai membahas masalah ini. Bagaimana mungkin, pria parubaya berpakaian hijau yang berdiri di samping tubuh Lu Zhao menatap kosong ke depan. Mirip dengan dua temannya yang lain, dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Duan Lingtian, apakah seorang alkemis kelas 1? Di antara semua orang yang hadir, orang yang merasa paling menyesal adalah Huang Chun. Huang Chun awalnya berteman dengan Duan Lingtian. Mereka juga telah bertukar basa-basi. Namun, persahabatannya dengan Duan Lingtian hancur karena keputusan yang salah yang dia buat. Kesalahan yang dia lakukan karena dorongan hati dapat menyebabkan kesedihan seumur hidup. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika hati Huang Chun dipenuhi dengan penyesalan. Di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Alkemis kelas 1, Tuan Muda, dia alkemis kelas 1. Tatapan Siong Kuan menjadi cerah saat kegembiraan memenuhi wajahnya. Jadi itu sebabnya Tuan Muda berkata dia akan baik-baik saja, ternyata, dia adalah seorang alkemis kelas 1. Alkemis kelas 1 adalah salah satu dari dua tipe orang yang bisa lolos dengan membunuh seorang murid garis klan Lu. Duan Lingtian, pada saat ini, Tuan Muda kedua Lu klan, Lu Bai berjalan menuju Duan Lingtian dengan mata bersinar. Kamu sebenarnya seorang alkemis kelas 1. Aku sedikit kesal karena kamu menyembunyikan ini dariku, kata Lu Bai dengan nada tidak puas. Duan Lingtian memandang Lu Bai dan tersenyum tipis. Kamu tidak bertanya padaku. Jika saya tahu Anda seorang alkemis kelas 1, saya tidak akan khawatir. Lu Bai tersenyum pahit. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah hatinya digantung oleh seutas benang. Dia takut dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada penyelamatnya. Bagaimanapun, Duan Lingtian bersama penyelamatnya saat itu. Jelas hubungan mereka tidak sederhana. Mata Lu Bai tiba-tiba menjadi cerah. Seolah-olah dia mengingat sesuatu saat dia menatap Duan Lingtian seperti harta yang berharga. Benar, aku masih ingat, kamu mengatakan sebelumnya alasan kamu datang ke klan Lu adalah untuk menjadi penatua terhormat atau penasihat sementara. Penatua terhormat, penasihat sementara, Lu Yuan dan Lu Gui yang berdiri di dekat Duan Lingtian awalnya merasa cemas. Mata mereka menjadi cerah dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan ketika mereka mendengar kata-kata Lu Bai. Mereka segera menatap Duan Lingtian dengan mata tajam dan berbinar. Jika pemuda di depan mata mereka adalah penatua terhormat atau penasihat sementara klan Lu, itu pasti akan membawa keberuntungan bagi klan Lu. Dia adalah seorang alkemis kelas 1. Berdasarkan sejarah Lu klan, kemunculan alkemis kelas 1 hampir 1000 tahun yang lalu. Tidak ada alkemis kelas 1 sama sekali dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kata-kata Tuan Muda kedua klan Lu juga mengingatkan saya pada apa yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya. Duan Lingtian tampaknya telah mengatakan bahwa dia ingin menjadi penatua atau penasihat sementara klan Lu. Dia memang mengatakan itu. Aku mendengarnya. Kemudian lagi, kupikir dia hanya membual tadi. Aku pikir dia menyombongkan diri. Bagaimanapun, mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi tetua terhormat Lu klan atau penasihat sementara adalah pembangkit tenaga marsial monark atau alkemis kelas 2 atau lebih tinggi. Pada saat itu, aku tidak berpikir dia akan melakukannya, memiliki kualifikasi seperti itu. Siapa yang bisa menduga dia bukan hanya seorang alkemis kelas 2 atau lebih rendah, dia sebenarnya adalah seorang alkemis kelas 1. Setelah pengingat dari Lu Bai, banyak yang ingat bahwa Duan Lingtian memang mengatakan hal seperti itu. Menguasai, Lu Shou yang perlahan pulih dari keterkejutannya menatap Duan Lingtian dengan penuh harap sambil menunggu jawabannya. Bab 1069, Penasihat Sementara Pertama. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy.
Awalnya, Lu Shou, seperti yang lain, mengira Duan Lingtian hanya membual ketika dia mengatakan dia datang ke klan Lu untuk menjadi penatua terhormat atau penasihat sementara. Pikiran pertama di hati Lu Shou adalah Duan Lingtian pasti akan mati ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikan nasihat Tuan Muda kedua klan Lu dan dengan tegas membunuh Tuan Muda ketiga klan Lu, Lu Huai. Ketika dua tetua penjaga terkuat klan Lu muncul dan menghadapkan Duan Lingtian tentang kematian Tuan Muda ketiga Lu klan, Lu Huai dan Tuan Muda kedua Lu Bai gagal memohon belas kasihan, Lu Shou tidak berpikir Duan Lingtian akan selamat. Namun, perkembangan selanjutnya dari masalah ini benar-benar di luar dugaannya. Ketika tetua penjaga klan Lu, Lu Gui hendak membunuh Duan Lingtian memanifestasikan gumpalan pil fire. Api pil emas violet, pil api kelas 1. Dia secara dominan mengungkapkan identitas alkemis kelas 1 yang bergengsi dan sepenuhnya membalikkan situasi. Dia tidak hanya bertahan, tetapi dia juga mendapatkan kekaguman dari semua orang yang hadir. Alkemis kelas 1. Identitasnya setara dengan medali emas untuk menghindari kematian dalam kekuatan kelas 2 seperti Lu Clan. Selain itu, alkemis kelas 1 yang sangat muda ini memiliki niat untuk bergabung dengan klan Lu untuk menjadi penatua terhormat atau penasihat sementara. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah alkemis kelas 1 ini bergabung dengan klan Lu, mungkin dia bisa mengandalkan statusnya sebagai pihak Tuan Muda kedua dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pemurnian obat. Seperti kata pepatah, istri pembuat roti boleh menggigit roti, dan istri pembuat bir boleh minum dari roti. Istri seorang penjual ikan mungkin memakan seekor conger, tetapi istri seorang pria yang melayani mungkin kelaparan karena kelaparan. Mungkin dia bisa menerobos dan menjadi alkemis kelas 2 dengan beberapa pencerahan dari alkemis kelas 1 ini. Di klan Lu, ada cukup banyak alkemis kelas 3 tetapi hanya beberapa alkemis kelas 2. Begitu dia menjadi alkemis kelas 2, dia akan melayang di langit dan mencapai kebesaran. Lu Shou memandang Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh sambil menunggu jawabannya. Dia berdoa dengan cemas. Dia dengan sungguh-sungguh berdoa agar Master Alkemis kelas 1 tidak akan berubah pikiran tentang klan Lu dan menolak gagasan untuk menjadi penatua terhormat atau penasihat sementara klan Lu karena insiden yang tidak menyenangkan sebelumnya. Namun, Lu Shou bukan satu-satunya yang merasa cemas. Semua orang yang hadir termasuk Lu Yuan dan Lu Gui, dua tetua penjaga klan Lu juga merasa cemas. Duan Lingtian, Lu Bai menatap Duan Lingtian dengan kilatan di matanya dan ekspresi penuh harap. Setelah kejadian sebelumnya, saya bertanya-tanya apakah Tuan Duan Lingtian masih mau bergabung dengan Lu Clan dan menjadi penatua terhormat atau penasihat sementara klan Lu. Setiap orang memiliki mata yang terlatih pada Duan Lingtian. Mereka juga penasaran dengan jawabannya. Secara alami, sebagian besar tatapan mereka dipenuhi dengan antisipasi dan harapan. Orang-orang ini semua percaya diri dengan pencapaian mereka di dao penyempurnaan obat. Mereka semua merasa pasti akan mampu melewati kompetisi alkemis yang diselenggarakan oleh klan Lu dan bergabung dengan klan Lu. Mereka secara tidak sadar menganggap diri mereka sebagai murid asing Lu Clan. Menurut pendapat mereka, jika Master Alkemis kelas 1 ini benar-benar menjadi tetua terhormat Lu Clan atau penasihat sementara, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang dao penyempurnaan obat di masa depan. Pada gilirannya, mereka akan mendapatkan beberapa wawasan dan mungkin menerobos. Mungkin aku harus mempertimbangkannya kembali, sebelumnya, mereka berdua sangat ingin membunuhku. Duan Lingtian melirik Lu Bai sebelum dia melihat Lu Yuan dan Lu Gui. Matanya menyipit saat senyum mengejek samar tergantung di sudut mulutnya. Lu Bai mendengar kata-katanya, dan wajahnya berubah secara dramatis. Penatua Yuan, Penatua Gui, saya harap Anda dapat meminta maaf kepada Duan Lingtian. Jika klan Lu kehilangan penasihat sementara alkemis kelas 1 karena impulsif Anda akan dianggap sebagai pendosa di klan Lu. Lu Bai segera berbalik untuk melihat Lu Yuan dan Lu Gui untuk meneriaki mereka, sama sekali mengabaikan lingkungan mereka. Dia benar-benar mengabaikan status luhur Lu Yuan dan Lu Gui di klan Lu. Dia tahu dia harus berjuang agar Duan Lingtian tetap tinggal dan menjadi penasihat sementara klan Lu. Biasanya, mereka berdua akan merasa sangat tidak puas jika Lu Bai meneriaki mereka di depan umum. Namun, mereka tidak merasakan ketidakpuasan hari ini. Selanjutnya, segera setelah Lu Bai mengakhiri hukumannya, Lu Yuan dan Lu Gui sudah membungkuk pada Duan Lingtian dan berkata serempak, kami mohon maaf atas pelanggaran kami sebelumnya. Kami harap guru tidak tersinggung. Jika guru bersedia bergabung dengan klan Lu,
kami berdua akan melakukan apapun yang Anda inginkan dengan kemampuan terbaik kami. Kami tidak akan keberatan bahkan jika guru ingin menghukum kami. Seorang alkemis kelas 1 terlalu penting bagi klan Lu. Karena alasan ini, Lu Yuan dan Lu Gui yang merupakan Raja Bela Diri dan tetua penjaga klan Lu bersedia untuk membungkuk, meminta maaf dan membuat janji untuk menenangkan Duan Lingtian dan membuatnya tetap tinggal. Sepertinya alasan Lu Klan bertahan selama 10.000 tahun dan tetap kuat bukan hanya karena perlindungan pasukan kelas 1 dari tanah dalam. Itu karena orang-orang dari Lu Klan akan melakukan apa saja untuk klan mereka. Sungguh langka, ya, sebagai tetua penjaga klan Lu dan pusat kekuatan Raja Bela Diri, mereka benar-benar membungkuk dan meminta maaf untuk membuat alkemis kelas 1 tinggal di klan Lu. Mengenai ini, tidak banyak Raja Bela Diri dari pasukan lain yang bisa melakukan itu. Sementara orang-orang yang hadir berbisik di antara mereka sendiri dan memuji resolusi orang-orang dari klan Lu, mereka juga menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Mereka semua ingin tahu apakah pihak lain bersedia bergabung dengan Lu Klan dan menjadi penatua terhormat atau penasihat sementara karena Lu Yuan dan Lu Gui begitu tulus. Tiba-tiba, udara di kejauhan bergerak. Setelah itu, suara keras bergema di udara. Pemimpin klan Lu Klan, Lu Rui, bersama dengan penatua penjaga, Lu Zi, dan para tetua lainnya menyambut Tuan Duan. Di bawah pengawasan semua orang, seorang pria parubaya yang tampan dan kokoh mengenakan jubah hijau berjalan sejajar dengan seorang pria tua berpakaian merah. Selusin pria tua dan pria parubaya mengikuti di belakang mereka. Hanya dalam sekejap mata, mereka semua mendarat dan berdiri di samping Lu Yuan dan Lu Gui saat mereka memandang Duan Lingtian dengan kekaguman di mata mereka. Itu pemimpin klan dari klan Lu. Dan tetua penjaga klan Lu lainnya. Ya dewa, pemimpin klan Lu Klan dan ketiga tetua penjaga secara pribadi datang. Ini jarang terjadi. Semua ini karena Tuan Duan Lingtian ini. Seorang alkemis kelas 1 sangat berarti bagi klan Lu. Klan Lu pasti akan memperjuangkannya dengan segala cara. Setelah kejutan awal, semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Diskusi mereka mendorong Duan Lingtian, alkemis kelas 1, ke ketinggian baru. Pemimpin klan, Penatua Lu Zi. Duan Lingtian menyapa Lu Rui dan Lu Zi dengan mata berbinar. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat semua tetua klan Lu di belakang mereka dan sedikit mengangguk sebagai salam. Duan Lingtian tidak terkejut dengan kedatangan pejabat senior klan Lu. Ketika dia menunjukkan Pilfire kelas 1, dia melihat orang dari Lu Klan yang telah memanggil Lu Yuan dan Lu Gui sebelumnya diam-diam pergi lagi. Pejabat senior yang dipimpin oleh pemimpin klan Lu Klan, Lu Rui, jelas dipanggil olehnya juga. Tuan Duan memang keajaiban yang jarang terlihat di dunia ini. Di usia yang begitu muda, Anda tidak hanya mencapai martial Dao dan kultivasi yang luar biasa, Anda juga memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam medisin refinement Dao. Anda sudah menjadi alkemis kelas 1. Sangat mengagumkan, Lu Rui memuji. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya tanpa kepura-puraan. Pemuda seperti itu dengan martial Dao dan kultivasi yang luar biasa, selain menjadi alkemis kelas 1. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut bahkan jika dia adalah pemimpin klan dari klan Lu. Tuan Duan, Junior Lu Klan telah menyinggung Anda. Kami harap Anda tidak tersinggung dengan itu. Jika Tuan Duan tidak keberatan, silakan datang ke perkebunan Lu Klan kami. Kami akan memperlakukan Tuan Duan sebagai tamu kehormatan dan memberimu kompensasi, kata Lu Zi setelah itu. Setelah Lu Zi menyelesaikan kalimatnya, itu benar-benar sunyi. Penyebab dan akibat dari kejadian hari ini disaksikan oleh semua orang yang hadir. Pertama, Duan Lingtian telah membunuh sesepuh Lu Klan sebelum dia membunuh tuan muda ketiga Lu Klan. Yang pertama mungkin bukan masalah besar, tapi yang terakhir adalah murid garis bergengsi Lu Klan. Dia bukan seseorang yang bisa dibunuh sesuka hati bahkan jika Duan Lingtian benar. Karena alasan itu, dua tetua penjaga klan Lu datang dan membunuh Duan Lingtian tanpa menanyakan alasannya. Namun, semua itu terbalik setelah Duan Lingtian mengungkapkan identitas alkemis kelas 1 miliknya. Pertama, kedua tetua penjaga klan Lu meminta maaf dengan tulus. Kemudian, pemimpin klan dari klan Lu dan tetua wali lainnya bersama dengan tetua klan Lu lainnya datang secara pribadi dan meminta maaf kepada Duan Lingtian dengan tetua wali, Lu Zi sebagai perwakilan mereka. Berdasarkan kata-kata mereka, mereka bahkan ingin memperlakukan Duan Lingtian yang membunuh salah satu murid garis Lu Klan mereka sebagai tamu kehormatan dan memberikan kompensasi kepadanya.
Semua orang merasa tidak bisa mengikuti perkembangan situasi ini. Setelah mereka pulih dari keterkejutan, mereka dihantam oleh kesadaran. Mereka tahu itu semua karena Duan Lingtian telah menunjukkan kemampuannya untuk memanifestasikan pil fire kelas 1 dan mengungkapkan identitasnya sebagai alkemis kelas 1. Alkemis kelas 1, pemimpin klan, Penatuasi. Pada saat ini, Tuan Muda kedua klan Lu, Lu Bai, berjalan ke sisi Lu Rui dan Lu Zi dan membisikkan sesuatu kepada mereka. Saat dia berbicara, mata Lu Rui dan Lu Zi menjadi cerah. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Sepertinya Tuan Muda kedua klan Lu memberitahu mereka bahwa Tuan Duan bermaksud untuk bergabung dengan klan Lu dan menjadi penatua atau penasihat sementara klan Lu yang terhormat. Itu seharusnya. Banyak dari mereka diam-diam menebak. Adegan berikutnya membuktikan mereka benar. Tuan Duan, jika Anda ingin bergabung dengan kami, klan Lu bersedia memperlakukan Anda sebagai penasihat sementara pertama kami. Di masa depan, jika Tuan Duan membutuhkan sesuatu, klan Lu akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Pemimpin klan Lu, Lu Rui, menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Duan Lingtian sambil berkata dengan tulus, "Tolong, Tuan Duan. Silakan bergabung dengan klan Lu dan jadilah tetua sementara klan Lu." Setelah itu, tetua penjaga klan Lu, Lu Zi, memimpin semua tetua klan Lu dan membungkuk hormat untuk mengundang Duan Lingtian menjadi tetua sementara klan Lu. Itu memang status yang tinggi. Pada saat ini, Lu Bai, Lu Shou bersama dengan Lu Yuan dan Lu Gui juga membungkuk satu persatu dan berkata, "Tolong, Tuan Duan. Bergabunglah dengan klan Lu." Setelah itu, semua orang dari Lu Klan membungkuk dan dengan tulus mengundang Duan Lingtian untuk bergabung dengan Lu Klan. Sekali lagi, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Bagi mereka yang hadir, pemandangan di depan mata mereka jelas merupakan pemandangan yang akan mereka ingat selama sisa hidup mereka. Bab 1070, Penatua Duan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Seorang pemuda yang tampak seperti berusia 20-an membuat pejabat senior dari klan Lu, salah satu dari dua kekuatan terbesar di tanah pegunungan utara, membungkuk untuk mengundangnya menjadi penasihat sementara pertama mereka. Ekspresi Duan Lingtian tampak riang ketika menghadapi undangan tulus dari pejabat senior klan Lu seperti yang diundang bukan dia. Seolah-olah dia akan tetap tenang bahkan jika Gunung Tai runtuh di depan matanya. Pada saat ini, pemimpin klan dari klan Lu, kata-kata Lu Rui bergema di telinga Duan Lingtian. Di masa depan, jika Tuan Duan membutuhkan sesuatu, klan Lu akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya untuk Tuan Duan. Bukankah itu alasan dia datang ke klan Lu? Karena Lu Bai adalah seorang teman dan melihat betapa tulusnya pemimpin klan Lu Klan dan semua tetua, tidak masuk akal bagiku untuk menolak. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian perlahan berbicara. Dia telah memanfaatkan kesempatan itu dan secara tidak langsung membantu Lu Bai. Dia bilang ya, seperti yang diharapkan, pejabat senior dari Lu Klan menoleh untuk melihat Lu Bai setelah Duan Lingtian berhenti berbicara. Dia langsung menjadi pusat perhatian. "Lu Bai, kamu melakukannya dengan baik." Pemimpin klan Lu Klan, Lu Rui, mengangguk sambil memandang Lu Bai dengan penuh penghargaan. Untuk sesaat, Lu Bai merasa sedikit takut. Meskipun dia adalah tuan muda kedua klan Lu, dia hanya berada di urutan kedua di antara generasi muda dari murid-murid garis klan Lu. Dari segi hubungan, pemimpin klan dari klan Lu adalah sepupu keduanya yang pernah disingkirkan. Generasi muda dari murid garis Lu Klan diberi peringkat menurut usia mereka. Saat ini, ada lebih dari 20 dari mereka. Lu Bai berada di peringkat kedua, maka dia dikenal sebagai tuan muda kedua Lu Klan. Pemimpin klan berikutnya akan dipilih di antara mereka. Saat ini, orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mewarisi posisi pemimpin klan adalah Lu Bai, tuan muda kedua klan Lu, dan tuan muda pertama klan Lu. Karena Lu Bai dipuji oleh pemimpin klan, itu menunjukkan bahwa dia tidak diragukan lagi selangkah lebih dekat untuk mewarisi posisi pemimpin klan. Bahkan ketika tuan muda kedua masih sangat muda, saya tahu dia tidak sederhana. Faktanya, saya pikir dia adalah anak yang menjanjikan, sepertinya saya benar menilai bagaimana keadaannya. Dia berhasil memenangkan orang yang sangat penting bagi klan Lu kali ini. Dilihat dari hubungan antara tuan muda kedua dan tuan Duan, tidak perlu khawatir tentang kemakmuran klan Lu jika dia mewarisi posisi pemimpin klan, kan? Kamu benar. Sementara itu, banyak tetua klan Lu mulai menyanjung Lu Bai.
Para tetua yang memihak Lu Bai memanfaatkan kesempatan untuk mengungkapkan keuntungan jika Lu Bai menjadi pemimpin klan berikutnya dari klan Lu. Para tetua yang memihak tuan muda pertama klan Lu, Lu Song, saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka akan mengejek saingan mereka jika mereka mendengar mereka menyanjung tuan muda kedua dalam keadaan biasa. Namun, mereka tidak berani melakukannya sekarang. Siapa yang tahu jika Tuan Duan akan pergi jika mereka bertindak tanpa berpikir. Bagaimanapun, dia adalah teman tuan muda kedua, Lu Bai, dan mereka tampaknya dekat. Mereka tidak ingin menjadi pengkhianat bagi klan Lu sehingga mereka hanya bisa diam dengan patuh. Sementara itu, beberapa dari mereka dipenuhi dengan kecemasan saat mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan tuan mereka dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada tuan muda kedua, Lu Bai. Sejak tuan muda kedua, Lu Bai memiliki hubungan dengan seorang alkemis kelas 1, posisinya di klan Lu pasti akan meningkat dalam jangka panjang. Bahkan pemimpin klan Lu Klan dan 3 tetua penjaga akan lebih memperhatikan dia yang sebelumnya berada di posisi yang lebih lemah. Lu Bai tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri ketika dia mendengar para tetua, yang sebelumnya tidak memihak, menyanjungnya untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Para tetua Lu Klan yang tidak memihak itu tidak memihak dia atau Lu Song sebelumnya. Dia memang berharap bahwa hanya sepatah kata dari Duan Lingtian akan lebih efektif daripada perencanaannya yang cermat selama 10 tahun terakhir. Dia telah merencanakan selama 10 tahun sebelum beberapa tetua klan Lu datang ke sisinya untuk membantunya. Namun, Lu Bai juga terhibur dengan pemikiran itu. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah seorang alkemis kelas 1. Keberadaannya di klan Lu lebih unggul dan tidak dapat diganggu-gugat. Faktanya, dia tidak perlu melawan Lu Song sama sekali jika Lu Bai adalah seorang alkemis kelas 1. Tidak akan ada perbedaan pendapat bahkan jika dia ingin pemimpin klan saat ini turun tahta sehingga dia bisa mengambil posisi untuk dirinya sendiri. Di klan Lu, status seseorang akan berada di atas orang lain selama seseorang berhasil menerobos dan menjadi alkemis kelas 1. Jika dia mengatakan 1, tidak ada seorang pun di klan Lu yang berani mengatakan 2. Itu termasuk pemimpin klan dan pusat kekuatan marsial monark Lu klan lainnya. Aturan paling awal yang diturunkan di klan Lu menyatakan bahwa seorang alkemis kelas 1 memiliki status tertinggi di klan Lu terlepas dari apakah dia adalah murid garis atau murid sekunder. Itu adalah aturan yang tidak bisa dilanggar. Mungkin, itulah alasan orang-orang dari Lu klan bereaksi seperti tikus yang bertemu kucing ketika mereka bertemu dengan seorang alkemis kelas 1. Namun, aku membunuh tuan muda ketiga dari klan Lu lebih awal. Bukankah aku akan dihukum setelah menjadi tetua sementara klan Lu? Duan Lingtian tiba-tiba berkata pada saat orang-orang Lu klan sedang bersukacita. Seolah-olah dia tiba-tiba menuangkan air dingin ke mereka saat mereka mandi air panas. Satu persatu, mereka sadar kembali dan mengumpulkan pikiran mereka yang tersesat. Tentu saja tidak. Pemimpin klan Lu Klan, Lu Rui, adalah yang pertama pulih dan segera menggelengkan kepalanya. Lu Huai, anak laki-laki itu selalu membuat masalah, saya pikir Penatua Duan tidak akan membunuhnya jika dia tidak secara aktif memprovokasi Penatua Duan. Lu Zi, tetua penjaga klan Lu, menambahkan. Ketika Lu Zi berbicara, dia memanggil Duan Lingtian sebagai Penatua Duan. Sejak saat Duan Lingtian berjanji untuk menjadi tetua sementara klan Lu, dia sudah dianggap sebagai tetua klan Lu yang bergengsi. Seperti yang dinyatakan oleh pemimpin klan, Lu Rui, dia adalah penasihat sementara pertama klan Lu. Mengingat posisinya, bahkan Lu Rui pun harus menghormatinya. Sampai batas tertentu, statusnya saat ini di klan Lu berada di atas semua orang. Kamu benar, di masa lalu, aku selalu berpikir bahwa anak laki-laki Lu Huai memiliki mata yang licik dan tidak terlihat seperti orang baik. Penatua Duan, kamu melakukannya dengan baik dengan membunuhnya. Kamu menyingkirkan momok klan Lu, tetua penjaga lainnya, Lu Yuan, melanjutkan. Ya, Penatua Duan, Anda membantu membersihkan klan Lu. Tidak mungkin kami akan menghukum Anda. Bahkan, kami harus berterima kasih. Penatua penjaga, Lu Gui, yang sebelumnya menyatakan bahwa dia ingin berurusan dengan Duan Lingtian secara pribadi untuk membalaskan dendam Lu Huai, telah sepenuhnya mengubah sikapnya. Perubahannya begitu drastis sehingga semua orang yang hadir tercengang. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Itu bukan lelucon. Mereka tidak seperti Duan Lingtian yang merupakan alkemis kelas 1. Jika mereka berani bergosip tentang tetua penjaga klan Lu ini, dia tidak akan pernah melepaskannya.
Bahkan jika dia tidak berurusan dengan mereka sekarang karena reputasinya, dia akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan mereka nanti. Jika seseorang menggambarkan benua awan sebagai langit berbintang dan orang-orang di benua awan sebagai bintang di dalamnya, Tuan Muda tidak diragukan lagi yang paling terang. Xiong Kuan berdiri di kejauhan dengan senyum di wajahnya. Dia bangga bisa mengikuti master seperti Duan Lingtian. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia mengingat kekuatannya yang tidak signifikan. Dia tidak akan bisa membantu tuan mudanya dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan menyeretnya ke bawah. Saya harap saya dapat lebih meningkatkan kekuatan saya dengan mengandalkan klan Lu, menurut tuan muda. Saya dapat menggunakan buah roh untuk meningkatkan kultivasi saya dan menggunakan formasi asimilasi mendalam itu untuk meningkatkan pemahaman saya tentang konsep pedang, apa yang dikatakan Duan Lingtian kepadanya belum lama ini. Klan Lu ini seharusnya memiliki buah roh dan formasi asimilasi mendalam itu, kan? Xiong Kuan merasa sedikit cemas ketika memikirkan hal ini. Baik-baik saja maka. Meskipun Duan Lingtian yakin para pejabat senior dari klan Lu tidak akan membalas dendam setelah dia mengungkapkan identitasnya, dia masih senang ketika dia mendengar mereka mengkonfirmasinya secara lisan. Dia tidak pernah mengira identitas seorang alkemis kelas 1 bisa sangat berguna. Tentu saja, itu karena keluarga Lu klan adalah keluarga alkemis, keluarga lain mungkin tidak begitu akomodatif. Duan Lingtian memahami ini dengan sangat baik. Elder Duan, Anda telah bepergian di jalan, dan saya yakin Anda lelah. Silakan beristirahat di perkebunan, kata Lu Rui hangat kepada Duan Lingtian sebelum dia melihat Lu Bai. Biarkan Lu Bai membawamu ke sana. Tidak perlu terburu-buru, aku masih ingin melihat kompetisi alkemis, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan kompetisi alkemis sekarang, dia masih tertarik untuk mengamati. Itu adalah kompetisi alkemis pertama yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia sangat penasaran dan bersemangat. Dia ingin tahu tentang bagaimana kompetisi alkemis dinilai serta tingkat alkemis di negeri asing. Dia senang melihat sekelompok alkemis beraksi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak alkemis. Karena Penatua Duan sangat tertarik, kami akan menemanimu kalau begitu, kata Lu Rui kepada Duan Lingtian sambil tersenyum. Pejabat senior lainnya dari Lu Klan mengangguk. Mereka tidak memiliki pendapat lain dan juga tidak berani memiliki pendapat lain. Pemimpin klan, para tetua, saya hanya melihat-lihat, kalian semua dapat kembali dan beristirahat, kata Duan Lingtian buru-buru. Dia merasa tidak nyaman dengan antusiasme pejabat senior klan Lu. Lu Zi tersenyum dan berkata kepada Duan Lingtian, Penatua Duan, alasan kami ingin tinggal adalah untuk mendengar pendapat Anda tentang Yang Muda. Karena Anda di sini, saya pikir Anda harus menjadi juri utama kompetisi alkemis. Namun, senyum di wajahnya tampak seperti senyum rubah tua di mata Duan Lingtian. Ya, Penatua Duan, kami semua ingin mendengar pendapat Anda tentang Yang Muda. Kelompok tetua Lu Klan mengambil kesempatan itu dan setuju dengannya.